Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 86 ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tema renungan saat ini adalah 1 Cawan 2 sudut pandang. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di bawah terik matahari yang menyengat, ada dua orang pedagang asongan duduk berteduh di sebuah halte bus yang sepi. Keringat mereka bercucuran di dahi mereka, mencerminkan lelahnya perjuangan mereka dalam menjajakan dagangan sejak pagi buta. Saat itu mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menghitung lembaran-lembaran rupiah yang terkumpul di saku. Setelah dihitung, ternyata hasilnya sama. Pendapatan mereka hari itu hanya cukup untuk membeli satu porsi makan sederhana. Tidak ada sisa untuk ditabung, apalagi untuk bersenang-senang. Namun meski angka di tangan mereka identik, reaksi yang keluar dari bibir mereka sungguh bertolak belakang. Pedagang yang pertama menghela nafas panjang dengan raut wajah maskul. Ia mulai mengeluh, "Sial benar hari ini, sudah capek berkeliling di bawah panas yang membakar. Hasilnya cuma segini. Mana cukup untuk kebutuhan yang lain?" Baginya jerih payahnya tidak sebanding dengan hasil yang ia terima. Ia melihat kekosongan dan kekurangan. Berbeda dengan rekannya, pedagang kedua menyeka keringatnya sambil tersenyum tipis. Ia menggenggam uangnya dan berucap lirih, "Puji Tuhan, hasil jualan siang ini masih cukup untuk makan. Setidaknya perut tidak akan lapar hari ini." Ia tidak melihat apa yang kurang, melainkan melihat apa yang masih ada. Dua respon dalam satu realita. Ini sering terjadi. Kisah ini adalah gambaran nyata kehidupan kita. Keduanya menjalani profesi yang sama, menanggung beban cuaca yang sama, dan menerima upah yang sama. Namun berbeda, kualitas hidup mereka terletak pada satu hal, yaitu syukur. Bagi banyak orang, bersyukur adalah hal yang mudah saat keadaan sedang baik-baik saja. Saat bonus cair, tubuh sehat, atau keluarga harmonis. Namun tantangan sesungguhnya bagi kita sebagai pengikut Kristus adalah bagaimana tetap bersyukur di tengah situasi asongan hidup kita, di saat hasil tak sesuai harapan atau beban terasa lebih berat dari biasanya. Mengapa kita harus bersyukur? Bersyukur bukan sekedar etika sopan santun kepada Tuhan, melainkan sebuah pengakuan iman. Berdasarkan Mazmur 86 ayat 12, ada dua alasan mengapa kita bersyukur. Yang pertama, pengakuan atas kedaulatan Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita menyadari bahwa segala sesuatu, sekecil apapun itu, adalah pemberian dari Tuhan. Kita mengakui bahwa tanpa penyertaannya, kita bukanlah siapa-siapa dan tidak akan mampu bertahan. Yang kedua,
yaitu memuliakan nama Tuhan. Syukur adalah bentuk pujian tertinggi. Saat kita bersyukur dalam kekurangan, kita sedang memproklamirkan kepada dunia bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, seringkali kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sehingga kita lupa menghitung berkat yang sudah Tuhan curahkan. Jika kita berhenti sejenak, kita akan menyadari bahwa daftar kebaikan Tuhan dalam hidup kita terlalu panjang untuk dituliskan. Nafas yang gratis, kesehatan yang cukup, dan perlindungan di perjalanan adalah bukti nyata kasih Tuhan. Mari kita belajar dari pedagang asongan kedua. Syukur tidak mengubah jumlah uang di sakunya, tetapi syukur mengubah kondisi hatinya. Hati yang bersyukur akan merasa cukup, dan hati yang merasa cukup akan melahirkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap pemeliharaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dalam situasi apapun, baik di puncak gunung maupun di lembah yang kelam. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik dan penyertaan-Mu lebih dari cukup bagi kami. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada Bapak Presiden, kepada para aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan seturut dengan pimpinan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi diri kami dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.